Eisegesis adalah tafsir Alkitab yang menyesatkan, karena pembicara telah memiliki ide yang akan disampaikan dalam khotbahnya, sehingga pembicara tersebut akan mencari ayat firman Tuhan di Alkitab yang bunyinya mirip-mirip dengan idenya, tanpa memperhatikan konteksnya. Padahal, pada konteks bacaan tersebut, terdapat maksud isi hati Tuhan yang sesungguhnya. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali berjumpa dengan saya lewat judul besar. Video yang keempat ini adalah hindari tafsir secara eisegesis yang menyesatkan. Kenapa tafsir secara eisegesis itu menyesatkan? Sudah setiap kali video, mulai awal, mulai pertama sampai sekarang selalu saya jelaskan. Sebab pembicara sebelum menyampaikan khotbahnya, mereka sudah punya ide yang akan disampaikan nanti, yang akan dimasukkan di dalam khotbahnya, sehingga mereka mulai mencari ayat-ayat tertentu yang ada di dalam Alkitab dipakai sebagai cantolan. Nah, inilah yang seharusnya tidak boleh terjadi. Ide pribadi, ide kelompok itu yang akan dimasukkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, video yang keempat ini saya beri judul Tanggung Jawab Gembala Mengajar Ketaatan Melakukan Firman Tuhan tentang Persepuluhan. Karena saya mendapatkan potongan video dari khotbah yang luar biasa dari Pastor Lito Samsriwi. Kita tonton videonya lebih dulu. Gembala bukan pemilik domba. Domba itu miliknya Tuhan. Saya hanya dipercayakan gembalakan domba-domba. Hati-hati. Engkau ngasih perpuluhan gereja, ngasih persembahan gereja, emangnya buat saya? Gak dukungan. Kau gak ngasih urusanmu. Tapi hidupmu, kebenaranmu, kau taat apa enggak ke firman, urusan saya. Karena saya suruh gembalakan. Haleluya. Bapak Ibu, setelah kita menyaksikan potongan video tadi, kita menemukan lebih dulu supaya setiap video yang saya sampaikan ya mulai part 1 sampai part berapapun polanya sama, patronnya sama, yaitu kita mencari lebih dulu ide pembicara itu apa. Nah, ternyata idenya beliau ini ingin meyakinkan supaya jemaatnya taat lakukan firman Tuhan tentang persepuluhan. Karena di dalam khotbahnya ketaatan tadi dikaitkan dengan persepuluhan. Nah, Bapak Ibu menyaksikan khotbah yang luar biasa tadi, saya 1000% pertama kali setuju. Mengapa? Karena Pastor Lito Samsriwi bilang, ya, soal kalian mempersembahkan persepuluhan ke gereja, ya, itu kan bukan untuk saya. Itu bukan urusan saya, kata Pastor Lito. Tetapi soal hidupmu, soal kebenaranmu, soal ketaatanmu melakukan firman Tuhan, itu menjadi urusan saya. Tanggung jawab saya. Karena saya diperintahkan untuk menggembalakan domba. 1000% saya setuju. Namun persoalannya, mengapa ketaatan melakukan firman Tuhan tadi harus dikaitkan dengan persepuluhan? Sehingga khotbah ini saya tangkap sebagai khotbah yang tersirat untuk mendorong jemaatnya tetap setia
mempersembahkan persepuluhan. Mengapa ketaatan melakukan firman Tuhan tadi tidak dikaitkan dengan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan? Kan banyak yang lebih penting daripada persepuluhan. Nah, sedangkan ayat yang dipakai oleh beliau tidak muncul, ya, tidak disampaikan oleh Pastor Lito Samsriwi. Namun beliau menyampaikan, dikaitkan dengan persepuluhan, sehingga persoalannya akan berbeda sekali. Muncul dari saya koreksi. Pastor Lito, ketika Anda bilang tentang hidupmu, tentang kebenaranmu, tentang ketaatanmu melakukan firman Tuhan, itu urusan saya, urusan gembala, tanggung jawab gembala. Pertanyaan saya, karena Pastor Lito Samsriwi mengkaitkan dengan persepuluhan, pertanyaan saya, apakah Pastor Lito sudah memeriksa kebenaran di dalam Alkitab tentang persepuluhan itu, sehingga domba yang Anda gembalakan juga melakukan kebenaran seperti yang Tuhan maksud di dalam firman-Nya. Nah, Bapak Ibu, lihat sekarang ya, persepuluhan ya itu tidak bisa terpisah dengan yang namanya persembahan buah sulung. Hati-hati di dalam perjanjian lama, ini Alkitab kita itu menulis tentang sejarah bangsa Israel, tentang raja-raja Israel, dan tentang nabi-nabi keturunan Israel, keturunan Yakub. Tidak ada nabi dari bangsa lain kecuali dari Israel. Sehingga saya berkesimpulan, banyak firman Tuhan itu ditujukan untuk bangsa Israel dan bukan untuk umum, bukan untuk kita, bukan untuk Anda, bukan untuk orang Indonesia, bukan. Mana buktinya? Buktinya adalah demikian. Kita lihat Ulangan pasal 26. Nanti Bapak Ibu baca ya, mulai ayat 1 sampai 11 itu persembahan buah sulung. Ayat 12 dan 13 itu persembahan persepuluhan. Sebelum persepuluhan, bangsa Israel mempersembahkan buah sulung lebih dulu. Ya, mempersembahkan buah sulung lebih dulu. Nah, ini kita lihat, apabila engkau telah masuk, mulai ayat 1 sampai dengan ayat 5 saja. Kita baca. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana. Maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Nah, dari dua ayat ini tadi kita bisa lihat, kata apabila itu bicara tentang waktu. Waktu kapan? Waktu jika Israel sudah masuk ke negeri yang dijanjikan oleh Allah, yaitu Kanaan. Lewat janji Tuhan kepada nenek moyang. Ya. Nah, kemudian setelah
Kanaan. Kamu duduki, kamu diam dengan aman, dan menghasilkan buah, yaitu hasil tanah negeri Kanaan, yaitu bahan makanan, maka kamu mulai memberikan persembahan buah sulung, yaitu ya kamu pilihkan yang baik-baik, taruh di dalam bakul. Tidak usah banyak-banyak, sebab Tuhan yang Maha Kaya tidak butuh persembahan Bapak Ibu, tidak perlu. Ya, dia hanya butuh sedikit yang baik-baik saja. Tidak sama dengan pengajaran yang selama ini Anda dan saya dengar di media sosial. Seorang hamba Tuhan besar mengajarkan buah sulung itu adalah semua gajimu di Januari. Secara kualitas dan kuantitas, bukan sisa-sisa, seluruhnya. Semua hasil yang lain dipersembahkan di bulan Februari. Dan ini kami sudah lakukan selama 10 tahun. Nah, Bapak Ibu, hal-hal yang seperti itu ya, tidak sama dengan Alkitab. Alkitab hanya bilang ditaruh di dalam bakul. Nah, Bapak Ibu, ya. Kemudian ayat yang ketiga. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu. Tuhan Allahnya imam tadi yang ada di bait Allah. Bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Yaitu kepada Abraham untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu. Ditaruh di dalam bakul supaya kita bisa angkat. Kemudian diterima oleh imam, ditaruh di depan mezbah Allah. Bakul tadi yang isinya hasil bumi dari negeri Kanaan, ya. Dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian apa yang diminta ya oleh firman Tuhan ini? Ayat 5 perhatikan. Apakah Anda setuju bahwa ini perintah khusus untuk bangsa Israel? Kalau Bapak Ibu orang yang lahir di Indonesia bukan etnis Israel, pasti Anda tidak akan bisa menyaksikan ini. Yang mempersembahkan buah sulung dan persepuluhan harus bersaksi. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Ya, berarti kata-katanya ini sudah tertentu. Kata-katanya ini paten. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Nah, Bapak Ibu, ya. Jika Anda yang menyaksikan, pertanyaannya, apakah betul bapaknya sampean itu orang Aram yang pernah sebagai pengembara dan tinggal di Mesir? Pasti tidak, kan begitu. Mengapa ini harus mereka bersaksi? Karena ternyata ya mereka ini tadi ya mereka ini tadi adalah orang-orang yang lahir dalam perjalanan masuk ke negeri Kanaan. Ya, dan yang belum disunat. Nah, Bapak Ibu, mereka harus bersaksi karena apa? Mereka tidak pernah mengalami, melihat mukjizat besar yang dilakukan oleh Allah ya selama ada di Mesir. 10 mukjizat tambah 1 laut terbelah. Mereka tidak mengalami. Namun bangsa yang sudah nyebrang, ya, sudah nyebrang laut tadi,
Bukankah mereka selamanya ini menghujat Allah dengan bersungut-sungut kepada Musa? Mereka berkata, Musa, enak di Mesir. Kamu bawa kami, apakah engkau akan membunuh kami? Membunuh anak-anak kami, membunuh hewan ternak kami di padang gurun ini. Lama-lama Tuhan murka. Dan oleh Tuhan, mereka-mereka itu dibunuh semua di padang gurun. Ayatnya kita lihat. Yosua pasal 5, ayat 5 sampai 12. Yosua 5, ayat 5 sampai 12. Saya bacakan ya. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat ini disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berteh gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya. Setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun ini, tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Setelah kita membaca firman Tuhan ini, kita bisa menyimpulkan mengapa mereka diminta ketika mempersembahkan buah sulung, mempersembahkan persepuluhan, itu mereka harus bersaksi. Sebab generasi yang nyebrang Sungai Yordan bersama Yosua adalah generasi yang tidak mengetahui mukjizat Tuhan di tanah Mesir. 10 tulah tambah 1 yaitu 1 nyebrang nyebrang laut yang dibelah oleh Musa. Mereka lahir di tengah-tengah perjalanan dan mereka belum disunat pada hari ke-8. Mereka tidak disunat dalam perjalanan. Nah, setelah itu tadi, setelah nyebrang Sungai Yordan, mereka baru disunat. Yaitu di Gilgal. Mereka disunat yaitu di Gilgal. Nah, Bapak Ibu, itu ada penjelasannya. Setelah mereka tinggal di negeri Kanaan, dan negeri Kanaan itu tadi menghasilkan buah, yaitu mulai ayat 11 dan 12, yang terjadi apa? Tuhan sudah tidak kasih mana lagi. Mana sudah tidak turun. Berarti bangsa Israel itu dapat support mana dari Tuhan selama 40 tahun.
ya. Tetapi ketika negeri Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham itu sudah menghasilkan buah, menghasilkan bahan makanan, maka mana itu berhenti karena mereka apa? Mereka makan berteh gandum. Ayat 11 saya bacakan lagi. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berteh gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu, sehingga dengan demikian harusnya Anda tahu bahwa persepuluhan dan buah sulung itu adalah perintah khusus yang oleh Tuhan ditujukan kepada bangsa Israel, bukan kepada saudara dan saya yang tinggal di Indonesia. Saya setuju dengan khotbah Pastor Lito Samsriwi tentang hidupmu, tentang kebenaranmu dan ketaatanmu melakukan firman Tuhan jadi urusan saya. Karena saya hanya diperintahkan untuk menggembalakan domba-domba milik Allah. Maksud saya, Pastor, nah, gembalakan domba-domba dengan firman yang benar. Karena Anda kaitkan dengan persepuluhan, saya jadi harus ikut berbicara. Persepuluhan bukan perintah untuk kita. Nah, apalagi bicara tentang persepuluhan, kita lihat ayat 12 dan 13-nya, kan begitu. Saya bacakan Ulangan 26 ayat 12 dan 13, judulnya persembahan persepuluhan. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Nah, Bapak Ibu, persepuluhan itu disalurkan langsung oleh Tuhan untuk orang Lewi, orang asing, janda dan anak yatim, untuk urusan perut, bukan untuk apa-apa. Bukan untuk operasional gereja, pembelian alat musik, perbaikan gereja, dan lain sebagainya. Bukan, semata-mata urusan perut. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu. Disuruh bersaksi, ya, hati-hati, ya. Telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan, ya, kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku, tidak kulangkai atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Bapak Ibu, Anda harus bersaksi loh, yang memberikan persembahan buah sulung dan persembahan persepuluhan, karena engkau adalah orang Aram, ya. Orang Aram itu adalah bangsanya Abraham, orang Ibrani yang pernah, ya, mengembara sampai di Mesir. Pernah belum Anda mengalami seperti itu? Nah, Bapak Ibu, seringkali para pendeta yang mengajarkan jemaatnya mempersembahkan buah sulung dan persepuluhan itu dengan arti kata, ini supaya melatih ketaatan. Dalam hal apa? Mempersembahkan persepuluhan. Dengan arti kata lain, juga dikatakan, ini mengembalikan uang milik Tuhan. Pertanyaannya, kalau tadi dari khotbahnya Pastor Lito Samsriwi, beliau kan bertanya, ya, Anda mempersembahkan persepuluhan ke gereja, bukan urusan saya.
Apakah untuk saya? Kan bukan. Saya yakin Pastor Lito Samseriwi pasti 1 rupiah pun persepuluhan dia tidak nikmati bersama keluarga. Tetapi jika beliau menikmati bersama keluarganya, saya ingin ingatkan, Pastor, coba arti kata mengembalikan uang milik Tuhan, apakah benar? Yang menikmati, yang menerima dan menikmati dalam tanda kutip adalah para gembala sidangnya. Nah, Bapak Ibu, bukankah Tuhan bilang, kamu bisa kasihkan kepada suku Lewi, kamu bisa kasihkan kepada orang asing, kamu bisa kasihkan kepada janda, kamu bisa kasihkan kepada yatim piatu. Dan Yesus Kristus Tuhan tambahkan, ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Apa yang kau lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Hanya huruf besar selalu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sebagai bukti, itu adalah rekening pribadi Yesus. Itu adalah tempat di mana Yesus menerima pengembalian langsung dari engkau. Tidak usah lewat pendeta. Nah, Bapak Ibu, coba tunjukkan. Mulai Pastor Lito Samseriwi dan kawan-kawan yang mengajarkan jemaatnya taat dengan mempersembahkan persepuluhan, coba tunjukkan ayatnya, ya, supaya khotbahnya jelas bahwa mengembalikan persembahan persepuluhan dengan taat itu sama dengan mengembalikan uang milik Tuhan. Ayatnya ada di mana? Tapi jika Anda tidak menemukan kalimat yang seperti itu, boleh beberapa ayat Anda gabung-gabung yang akhirnya memberikan kesimpulan bahwa ayat yang Anda tunjukkan di dalam video tadi dengan memotong khotbah saya, video saya ini, itu menyimpulkan bahwa mengembalikan uang milik Tuhan, ya, itu ada di ayat ini. Dan yang menerima, menikmati adalah pendeta atau gembala sidang yang ada di Indonesia. Mengapa? Penutup khotbah saya, sebab di dalam Bilangan pasal 18 ayat 21 secara jelas, secara belak-belakan, vulgar, Allah berfirman demikian. Bilangan pasal 18 ayat 21 mengenai Bani Lewi. Sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Bapak Ibu, judul bacaannya ada di atas ayat 1. Bilangan 18 ayat 1, atasnya itu ada judul bacaan. Judulnya adalah kewajiban dan penghasilan imam dan orang Lewi. Berarti ada 2, imam dan orang Lewi. Orang Lewi bisa disebut juga Bani Lewi. Apa bedanya? Imam adalah Harun, anak laki-laki Harun, cucu laki-laki Harun, cicit laki-laki Harun, seterusnya laki-laki Harun. Itu yang jadi imam. Semuanya dari suku Lewi. Nah, yang bukan dari Harun tidak boleh jadi imam. Ya, mereka disebut orang Lewi atau Bani Lewi yang harus bekerja di kemah pertemuan, di bait Allah, untuk Tuhan membantu Imam Harun dan anak-anaknya. Disebut penata layan. Itulah
penata layanan yang diberi oleh Tuhan 100% persepuluhan dari bangsa Israel. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.